Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mengawali khutbah singkat di hari yang cerah ini, tiada kata yang layak terucap dari lidah yang tak terulang ini kecuali Alhamdulillah. Sebuah kalimat syukur yang senantiasa harus kita ucapkan dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam situasi bagaimanapun, baik di kala suka maupun dalam keadaan duka. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Allah sebagai tuntunan kebenaran dan kabar gembira bagi siapapun yang mengikutinya. Kemudian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dengan selalu melaksanakan perintahnya, dan mari kita berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala larangannya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak semua untuk kembali merenungkan sebuah ayat yang mengandung perintah melaksanakan ibadah ritual dan sekaligus ibadah sosial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu akan membersihkan diri dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Imam Suyuti memberikan sebuah penafsiran, mensucikan berarti zakat menjadi sebuah kesucian pembayar zakat dari sifat bakhil, kikir, dan dari kotoran yang berdosa. Membersihkan dari sifat bakhil, kikir, dan kotoran yang berdosa, membersihkan dengan kata zakat, berarti dengan berzakat seorang berusaha dengan memohon ridhonya agar harta yang dimilikinya menambah kebajikan, keberkahan, sekaligus membersihkannya dari segala sesuatu yang membuat harta menjadi kurang berkah. Kenapa demikian? Karena harta yang manusia miliki tak lain adalah titipan dari Allah, amanat Allah. Oleh sebab itu, wajib bagi manusia untuk mensyukurinya. Salah satunya dengan cara berzakat. Karena tak jarang harta yang berlimpah ruah itu dapat melalaikan pemiliknya dari mengingat Allah. Hal ini terjadi karena kecintaan kepada harta benda biasanya cenderung melebihi segalanya. Bahkan terkadang harta melalaikan orang dari kewajiban sholat, melupakan orang untuk berlaku adil, kejujuran bisa berubah menjadi kemunafikan, persahabatan yang erat menjadi permusuhan yang dahsyat. Semuanya terjadi disebabkan karena harta. Akibatnya bahaya besarlah yang akan menghampiri kehidupan orang-orang yang menjadi budak harta. Kenapa? Karena kecintaan tersebut akan mendorong hawa nafsunya untuk serakah, bakhil, menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, lupa diri, dan sifat-sifat tercela lainnya. Sehingga dengan begitu, Islam memberikan pengajaran moral berupa zakat dan sedekah untuk menghindari diri agar tidak terjebak oleh harta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW, mani zakati yaumal qiyamati finnar. Orang yang menahan zakat atau tidak mau berzakat pada hari kiamat kelak berada di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku, jangan sekali-kali terbetik di hati kita bahwa dengan mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki, lantas kita akan jatuh miskin. Tidak, sekali tidak. Bahkan sebaliknya, dia akan bertambah dan bertambah. Zakat adalah manifestasi rasa syukur kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sudah selayaknya
kalau sebagian rizki itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jika kita pandai bersyukur atas karunia-Nya, niscaya Allah akan selalu menambah nikmat-Nya kepada kita, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal adzabi lasyadid. Dalam agama Islam, semua pemeluknya diperintahkan agar senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki guna menutupi kebutuhan dan keluarganya. Tentunya hal itu dilakukan dengan niat yang baik dan dengan niat yang halal. Ada sebagian orang yang tidak kuat bekerja, tidak mempunyai harta warisan, atau tidak mempunyai simpanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi berada dalam tanggung jawab kerabat yang berkecukupan. Namun, tidak semua orang miskin mempunyai kerabat yang berkecukupan, baik dari jalur hubungan warisan maupun jalur hubungan keturunan. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Apa pula yang harus dilakukan oleh mereka yang lemah seperti anak kecil, anak yatim, janda, ibu tua renta, dan ayah yang sudah uzur? Apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang bodoh, menderita penyakit menahun, batu, dan cacat? Apa yang harus dilakukan oleh mereka yang mampu bekerja berusaha tetapi tidak memperoleh kesempatan? Apa pula yang harus diperbuat oleh orang yang sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk keluarganya? Apakah dibiarkan tenggelam dalam kemiskinan dan terhimpit kemelaratan? Sementara itu, masyarakat hanya berpangku tangan padahal di antara mereka ada dan banyak yang berkecukupan. Saudaraku, Islam tidak pernah melupakan mereka. Bahkan Islam sangat berpihak kepada mereka. Walau terkadang masih banyak di antara umat Islam yang masih lupa atau mungkin pura-pura tidak tahu bahwa mereka yang berlebihan juga memiliki kewajiban untuk membantu meringankan beban mereka-mereka tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menentukan hak mereka dalam harta hamba-hambanya yang berada secara tegas dan pasti. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu yaitu zakat. Jadi di antara tujuan zakat adalah menghapus atau paling tidak mengurangi kemiskinan. Kalau kita cermati dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat pertama-tama diberikan kepada orang-orang miskin dan kaum papa. Pada beberapa kesempatan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan. Ketika beliau mengutus Mu'ad ke Yaman, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengambil sebagian harta orang-orang orang-orang kaya di negeri itu, lalu memberikan kepada kaum fakir di kalangan mereka. Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya pun berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan selain kepada orang-orang miskin. Allah memberikan pelajaran yang begitu mulia kepada umatnya. Di samping harus taat mengabdikan diri secara totalitas kepada Tuhannya, Islam pun menganjurkan agar umatnya senantiasa peka terhadap fenomena yang terjadi sekelilingnya. Kemiskinan, kemelaratan, bencana alam, penyakit busung lapar, gizi buruk, anak putus sekolah, dan kehilangan masa depan. Penderitaan yang tak kunjung berhenti ini tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berubah, dan tidak akan pernah hilang jika mereka yang Allah anugerahkan kelebihan harta, yang Allah titipkan dengan berbagai usaha, tidak mau mengeluarkan zakatnya sebagai suatu kewajiban, maka ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat yang satu untuk saling mengingatkan guna menanggulangi berbagai kepedihan yang terjadi sekeliling kita. Di saat kita menghadapi problem keimanan, kita sedang diuji oleh Allah
Sanggupkah kita mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri? Jawabannya ada pada jemaah sekalian. Jika boleh khatib bertanya, jika boleh saya bertanya lagi, sanggupkah kita curahkan cinta dan kasih sayang dengan mengeluarkan harta yang kita cintai untuk kebahagiaan mereka? Jawabannya juga ada pada para jamaah sekalian. Tetapi saya akan mengingatkan kita pada satu firman Allah dalam surat At-Tolaq ayat 7. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan orang yang sempit rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Pada ayat di atas Allah menjanjikan kepada mereka yang ringan tangannya, Allah akan tambah rezekinya. Allah tidak akan memikulkan beban berat kepadanya dan Allah memberikan kelapangan kepadanya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.